masih menggunakan apa media media manual gitu ya. Jadi kawan-kawan mungkin yang berkarir di tahun 90-an gitu ya, itu masih mengetahui bagaimana ya kalau kita punya produk pariwisata dalam penyebaran informasi promosinya harus menggunakan brosur cetak misalnya. Ya, harus menggunakan sales call misalnya ya. Datang door to door ke travel agent untuk menawarkan produk gitu ya. Jadi kemudian harus ada ikut apa exhibition misalnya harus exhibition ke luar negeri, kemudian exhibition di beberapa event pariwisata. Biasanya sangat-sangat membutuhkan waktu ya. Tapi kalau zaman sekarang dengan adanya teknologi digital, jadi segala bentuk informasi terkait produk itu bisa kita blast setiap saat yang bisa menjangkau jutaan ya viewers ya. Jadi itulah keunggulan di era sekarang ya. Nah, konsep dasarnya bahwa penerapan konsep dasar digital tourism itu dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata, memberikan pengalaman wisatawan yang lebih memuaskan, dan meningkatkan efisiensi operasional bagi pelaku industri pariwisata. Jadi dampak positifnya apa? Ya tentu satu adalah meningkatkan daya saing sebuah destinasi. Yang kedua, tentu memberikan pengalaman wisatawan yang lebih. Ya, kalau di masa lalu kita membeli produk pariwisata ibaratnya membeli kucing dalam karung. Ya, tapi di zaman sekarang itu bisa dicoba dalam tanda kutip ya, mungkin melalui berbagai review sebelumnya. Ya, melalui teknologi misalnya virtual tour misalnya. Jadi bisa dicoba dulu ya sebelum kita benar-benar membeli sebuah produk pariwisata. Kemudian tentu dampak positifnya adalah meningkatkan efisiensi operasional. Kalau di masa lalu coba bayangkan berapa kos kita harus cetak brosur, berapa kos harus kita iklan di koran, berapa kos untuk kita iklan di televisi, berapa kos untuk kita melakukan exhibition ya, kemudian sales call misalnya sampai ke luar negeri, ya door to door sampai ke travel agent, itu jadi costnya tinggi sekali. Nah, zaman sekarang kan semua sudah dimudahkan ya dengan adanya teknologi digital. Nah, ini definisi ya. Jadi digital tourism itu mengacu pada pemanfaatan teknologi digital seperti internet, aplikasi mobile, dan platform online ya untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, promosi destinasi, serta pengelolaan pemasaran industri pariwisata secara umum. Nah, ada kata kunci dalam kita belajar digital tourism itu ada istilah pengalaman wisatawan digital. Jadi bukan hanya dari sisi supply ya, tapi dari sisi demand saat ini juga demand kita adalah wisatawan digital. Jadi barang siapa yang tidak mampu memberikan supply digital produk, gitu ya, tentu akan ditinggalkan oleh konsumen. Nah, contoh misalnya, Bapak Ibu punya usaha restoran, tetapi ketika informasi tentang restoran Bapak Ibu tidak bisa diakses melalui internet, itu akan susah berkembang. Ya, karena tren sekarang dari sisi demand itu wisatawan juga wisatawan digital. Jadi kan semua ya serba digital saat ini. Jadi bertransaksi saat ini sudah cashless ya, Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan dompet digital ya, kemudian pemesanan juga lewat aplikasi langsung gitu ya. Jadi kalau kita punya produk pariwisata tapi tidak menyediakan layanan melalui teknologi internet, tentu tidak akan mendapatkan pangsa pasar.
Nah, interaksi digital destinasi pariwisata ya. Jadi destinasi pariwisata itu dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan interaksi dengan wisatawan. Jadi ini biasanya melibatkan penggunaan media sosial, situs website interaktif ya, dan platform online lainnya untuk berkomunikasi langsung dengan pengunjung, ya, menyediakan informasi yang up to date ya, dan merespon pertanyaan dan masukan. Nah, kalau konsep pemasaran digital tourism itu mencakup penggunaan strategi pemasaran online. Jadi kampanye iklan digital dan optimasi mesin pencari ya untuk meningkatkan visibilitas destinasi pariwisata. Nah, jadi kecanggihan sekarang dengan adanya teknologi mesin pencari ya seperti Google misalnya itu tentu memudahkan kita untuk mengakses informasi ya apa yang kita inginkan. Nah, dalam teknologi digital tentu juga melibatkan pengumpulan data dan analisis data ya untuk pengelolaan destinasi. Jadi hal ini mencakup penggunaan sistem informasi pariwisata, analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pengelolaan keamanan data wisatawan untuk menjaga privasi mereka. Nah, kadang-kadang kelemahan dari teknologi digital saat ini sering sekali ada pencurian data. Ya, jadi setiap kali kita sign up gitu ya pasti kita diminta data pribadi ya yang tentu saja rawan dibocorkan. Nah, itu sisi negatif ya dari teknologi digital saat ini. Nah, dalam industri pariwisata tentu ya saat ini dibutuhkan adanya kolaborasi dengan teknologi ya. Dan bisa dikatakan mungkin industri pariwisata adalah salah satu industri yang paling pertama dan paling update ya dalam penggunaan teknologi digital. Ya, selain industri-industri teknologi. Jadi pariwisata bisa dikatakan adalah industri yang paling update ya dalam penggunaan teknologi digital. Nah, apa saja ruang lingkup ketika kita belajar digital tourism? Ya. Nah, yang pertama ya Bapak dan Ibu harus mengenal yang disebut dengan e-commerce ya dalam pariwisata. Ya, tentu Bapak dan Ibu sudah tidak asing ya. Seperti tadi ada logo-logo di awal yang saya tampilkan. Itu salah satu contoh platform e-commerce ya yang bisa berupa website, kemudian bisa berupa aplikasi mobile, bisa berupa platform digital ya. Jadi apa contoh e-commerce itu? Ya itu tadi ya ada agoda.com, ada booking.com, ada traveloka. Nah, itu adalah e-commerce ya. Contoh-contoh dari e-commerce. Jadi Bapak dan Ibu tentu tidak asing lagi dengan aplikasi e-commerce dalam dunia pariwisata. Jadi itu yang pertama harus dikenal. Ya, ketika kita belajar digital tourism, jadi yang pertama harus kita kenal adalah e-commerce. Ya, kemudian yang kedua adalah pemasaran digital. Ya, jadi bagaimana produsen dalam industri pariwisata saat ini melakukan kampanye iklan secara online ya dengan menggunakan mesin pencari ya SEO ya pemasaran melalui media sosial, konten digital dan lain-lain ya untuk mempromosikan sebuah destinasi atau sebuah produk dalam pariwisata. Nah, ini udah terbiasa
kita ya. Kemudian yang ketiga ada aplikasi mobile ya dalam pariwisata. Nah, aplikasi mobile itu apa contohnya? Contohnya ada peta interaktif ya, misalnya ada Google Maps yang bisa setiap saat ya bisa kita akses dengan menggunakan titik koordinat ya. Kemudian ada panduan wisata ya, ada travel guide ya, online travel guide yang bisa diakses lewat smartphone. Nah, itu contoh-contoh aplikasi mobile pariwisata. Kemudian yang keempat ada disebut dengan virtual reality atau VR ya, dan augmented reality atau ER ya. Jadi mungkin tidak asing juga. Kita sering sekali mendengar istilah VR dan AR ini ya. Jadi untuk menciptakan pengalaman berwisata virtual ya. Nah, sebentar saya akan contohkan contoh tayangan dari AR ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik sebuah destinasi dan memberikan pengalaman yang lebih interaktif. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima ada sistem informasi pariwisata. Di saat ini tourist information di destinasi atau di daya tarik wisata, mereka pasti sudah memiliki website masing-masing. Ya, bagaimana mereka bisa memberikan informasi secara menyeluruh ya dan up to date ya kepada pengunjung. Kemudian yang keenam ada Internet of Things atau IoT ya. Jadi penerapan teknologi IoT ini untuk meningkatkan pengelolaan destinasi seperti penggunaan sensor untuk memonitor lalu lintas wisatawan. Ya, misalnya ya hari ini berapa jumlah wisatawan yang masuk ke dalam kawasan Tanah Lot itu misalnya. Itu bisa didetek ya dengan teknologi IoT ya, apalagi dilengkapi dengan kamera CCTV sebagai pendukung ya. Jadi setiap eh, barcode yang dipegang oleh pengunjung itu terdetek ya, sehingga secara real time itu bisa dicek berapa jumlah pengunjung di jam itu ya. Nah, kemudian ada big data dalam analisis pariwisata. Nah, ini penting ya, karena saat ini ya bisa dikatakan basis dari teknologi digital itu adalah big data. Ya, basis dari teknologi chat GPT contohnya saat ini itu adalah big data. Jadi mereka apa namanya kecanggihan dari teknologi saat ini, mereka bisa mencari dari big data ya, semua data yang pernah masuk ke internet. Itu data itu tidak akan terhapus ya. Dan hebatnya mereka bisa memverifikasi, memilih ya sumber data mana yang mendekati dengan prompt yang diinginkan. Nah, itu kehebatan sekarang ya. Jadi semua sesungguhnya sudah terangkum dalam big data. Jadi termasuk data-data pribadi kita itu semuanya sudah terrecord ya dalam big data. Nah, jangan-jangan kita kemarin vaksin COVID-19 itu juga semua sudah. Jadi semua sudah di tangannya Elon Musk itu ya. Jadi Pak Widiano COVID menggunakan vaksin nomor seri sekian, namanya ini, ya, tanggal lahirnya ini, riwayat penyakitnya ini, itu semua sudah terdata di sana. Jadi tinggal, jadi dulu kan kita sering ya kadang-kadang menonton apa ya, menonton apa, kadang-kadang orang dianggap lelucon, ya.
Mungkin pernah mendengar Pak siapa namanya yang pendiri Sunda Empire ya? Lord Rangga, Lord pada Lord Lord Oh Rangga. iya, Rangga. Ya. Lord Lord Rangga ya. Jadi dulu mungkin Iya. diketawain ya, termasuk Roy Suryo pun yang dianggap apa mantan menteri lah, mantan menteri Kominfo ya, itu juga menertawai apa yang disampaikan oleh Lord Rangga ya. Tapi ternyata satu persatu kan mulai terbukti ya. Jadi jangan-jangan memang ada apa dibilang istilahnya ya, dibilang ada konsensus dunia gitu ya. Jadi ada kesepakatan pemegang kuasa ya, bagaimana mengendalikan penduduk di dunia ini. Jadi kalau semua sudah memiliki ID gitu ya, jadi mudah sekali dikendalikan. Kita akan sangat tergantung pada teknologi itu ya. Nah itu jadi di satu sisi teknologi itu dianggap sangat membantu, tapi di satu sisi ini adalah tentu merupakan ancaman ke depan. Ya sama kayak ketergantungan kita pada energi, ya ketergantungan kita pada nilai mata uang itu sesungguhnya kan sudah dikendalikan ya oleh penguasa ya. Nah, jadi semua sesungguhnya data kita sudah terrecord di big data. Jadi tinggal mau kapan data itu digunakan dan siapa yang memiliki akses untuk big data yang tersimpan itu. Nah, kemudian juga perlu kita memahami keamanan digital. Jadi seperti tadi ya, jadi eh, internet sangat membantu kita, tapi jangan salah. Nah, dari sisi keamanan ternyata media internet ini yang paling paling rawan dan paling paling mudah untuk dibobol gitu ya. Nah, terus perlu juga nanti kita bahas tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi bagaimana mempersiapkan sumber daya pariwisata yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Kemudian inovasi dan kolaborasi ini penting. Ya, jadi siapapun tidak bisa mengelak ya semacam sebuah keharusan sama kayak kita menggunakan handphone ya. Kalau di masa lalu di tahun 90-an hanya segelintir orang yang punya handphone ya. Tapi zaman sekarang manusia mana yang tidak punya handphone? Ya kecuali mungkin teman-teman suku Baduy ya, karena ketat di sana tidak diizinkan oleh kepala adatnya mungkin masih bisa. Ya tapi kalau di luar sini ya, yang mana yang tidak pegang handphone? Jadi satu orang satu chip atau mungkin dua chip, tiga chip. Ya kalau Pak Nurul mungkin tiga dia punya SIM card. Ya, mungkin satu SIM card yang berani, yang dua SIM card pengecut gitu ya. Ngerti ya maksudnya SIM card pengecut ya? Belum, Beliau Pak, belum. Saya masih beliau hijau, Pak. Nggak ngerti apa-apa nih. beliau paham. Jadi SIM card Biasanya yang pakai hanya bisnis sama diperuntukkan private, untuk Pak. kepentingan khusus, ya, kepentingan privasi gitu ya. Nah itu ya, itu jadi ruang lingkup kita belajar digital tourism. Nah ini ya, digital trend in the tourism industry. Jadi bagaimana sekarang eh, mulai muncul virtual reality experience ya, jadi pengalaman reality virtual ya, kemudian online booking, kemudian planning tool, ya personalized travel recommendation yang berbasis AI, ya kemudian sosial media untuk memasarkan destinasi, ya jadi digital tourism saat ini memang memang sudah menjadi tren, ya jadi tidak bisa kita kita mengelak dari dunia digital ini ya. Nah, ini poin-poin utama ketika kita ngomongin digital tourism ya.
Jadi ada virtual reality. Jadi apa itu virtual reality? Nah, sebentar saya akan share videonya ya. Nah, kemudian ada augmented reality atau AR ya, kemudian ada artificial intelligence ya, AI ya, mungkin Bapak dan Ibu udah fasih ya, terutama minimal ya sudah paham menggunakan ChatGPT gitu ya untuk mengerjakan tugas gitu ya. Kemudian ada Internet of Things istilahnya ya, IoT, Big Data, Mobile Application ya, contactless teknologi. Nah, jadi saat ini segala sesuatu yang dulu dianggap kita tidak mungkin, sekarang sudah menjadi mungkin. Ya. Kemudian ada chatbot. Nah, salah satu produk chatbot itu misalnya yang umum kita gunakan kan ChatGPT ya. Jadi kunci dari chatbot itu adalah prompt. Jadi kembali kekuatan chatbot ini adalah big data. Jadi big data yang semua sudah terkumpul di internet, mereka bisa analisis, mereka bisa verifikasi sesuai dengan prompt yang kita inginkan. Jadi ketika kita bikinnya? membuat tugas pakai ChatGPT, pinter-pinterlah untuk membuat kalimat prompt. Gitu ya. Kalau tidak pinter Bapak dan Ibu membuat kalimat prompt, nanti ketahuan jawabannya. Oh, ini asal-asalan ini. Copy paste dari ChatGPT, ya. Nah, kemudian ada istilah blockchain. Jadi muncul dalam proses pemesanan yang aman, ya. Jadi teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagai informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Jadi teknologi blockchain itu semua informasi yang masuk ke internet itu tidak bisa terhapus. Semua terrecord dengan baik, ya. Jadi dalam dunia kesehatan misalnya, sekali Bapak dan Ibu pernah masuk puskesmas atau klinik, di klinik itu data Bapak Ibu diinput, itu tidak akan terhapus. Jadi riwayat rekam jejak Bapak Ibu akan masih tersimpan. Nah, dalam pariwisata pun demikian. Ya, sekali Bapak dan Ibu melakukan pemesanan online, itu jejak digital Bapak dan Ibu tidak akan terhapus. Jadi teknologi blockchain ini mencatat setiap transaksi ke dalam blok yang saling terhubung dan terantai. Ya, sehingga contohnya begini, kalau Bapak dan Ibu pernah pesen hotel, misalnya mungkin lewat iklan di aplikasi Facebook misalnya, besoknya ketika Bapak dan Ibu buka Facebook, pasti akan muncul lagi iklan yang lain yang serupa. Nah, itu adalah teknologi blockchain. Ya, jadi mereka bisa memblok setiap informasi dan menghubungkannya ya dengan yang lain yang terkait. Jadi berantai ya. Nah, ini adalah for hot digital trend ya for the tourism industry. Ya, misalnya ada virtual reality, ada augmented reality, ada artificial intelligence, ada metaverse as a new type of travel. Nah, ini ke depan ya, ada teknologi metaverse. Apa itu metaverse? Itu mungkin salah satu contohnya mungkin berwisata keluar angkasa ya. Jadi atau ini ya, teknologi telepati. Ya. Nah, ini perkembangan ke depan yang luar biasa. Jadi coba satu-satu ya dulu ya. Coba satu-satu. Atau sebentar ya. Jadi terakhir aja kita nonton videonya. Saya lanjut saja dulu. Nah, bagaimana sesungguhnya sejarah perkembangan digital tourism dalam industri pariwisata? Nah, jadi sejarah perkembangan digital tourism itu sesungguhnya kan tidak jauh dengan sejarah perkembangan teknologi digital di masyarakat umum. Ya, jadi bagaimana di awal tahun 90-an mulai muncul kita ya di Indonesia mulai mengenal internet. Ya.
Kemudian perkembangan booking online itu dimulai tahun 2000-an. Ya, kemudian munculnya media sosial di tahun 2010. Ya, jadi mulai muncul, mulai populer ya. Kemudian aplikasi mobile pemandu wisata digital di 2010-an ya. Jadi terus berkembang. Sampai pada penggunaan teknologi AR dan VR, kemudian ada Internet of Things, Big Data, kemudian di tahun 2019 ya 2020 itu muncul pandemi. Nah, ternyata Bapak dan Ibu sadar atau tidak? Ternyata pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk familiar menggunakan teknologi digital. Dan sejak adanya pandemi COVID-19, kita mulai familiar, mulai dipaksa dan terbiasa untuk menggunakan teknologi digital. Mulai COVID-19, kita sangat tergantung dengan koneksi internet. Benar nggak? Benar ya, kalau Bapak dan Ibu menyadari. Dulu saya masih ingat, sebelum pandemi COVID-19 atau di awal-awal pandemi COVID-19, ya, surat menyurat di kantor semua by paper. Jadi ketika ada surat yang dikirim tanpa ada bukti paper secara fisik, itu dianggap surat itu tidak sah. Demikian juga tanda tangan. Nah, sejak adanya pandemi COVID-19 yang dulunya dianggap tidak sah, sekarang kan sah ya. Jadi kita ngirim surat cukup lewat WA, tanda tangan cukup tanda tangan elektronik, ya. Kemudian absensi, presensi cukup online. Ya, dulu kalau kita kuliah lewat jarak jauh begini dianggap tidak sah. Ya. Nah, tapi dengan adanya COVID-19 ternyata memaksa kita. Jadi, nah, pertanyaannya, apakah tidak salah dugaan COVID-19 adalah konspirasi? Ya, sehingga membuat masyarakat dunia sangat tergantung pada teknologi internet. Nah, itu kan itu pertanyaan. Ya. Nah, jadi entah nanti di tahun 2030 itu akan muncul apa lagi? Pandemi apa lagi ini? Gitu ya. Apa goalnya sesungguhnya ya? Kita belum tahu ya. Jadi saat ini kita sudah terbiasa sangat tergantung bahkan dengan teknologi digital, teknologi internet ini ya. Nah, ini sekilas ya kalau kita bicara revolusi industri ya atau society dari 1.0 sampai ke 4.0 saat ini ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah membaca ya perkembangan revolusi industri itu diawali disebut dengan revolusi pertama ya itu pada abad ke-18 ya. Jadi tandanya apa? Jadi tandanya pada waktu itu dengan ditemukannya mechanical production equipment ya. Jadi mulai ditemukan peralatan produksi massal yang menggunakan mesin ya di abad ke-18 itu disebut dengan revolusi industri pertama. Nah, kemudian di abad ke-19 itu disebut dengan revolusi industri 2.0 yaitu mulai adanya produksi massal ya yang menggunakan electrical energy. Jadi mulai ada pabrik-pabrik massal ya yang menggunakan electrical energy. Nah, kemudian di abad ke-20 nah itu disebut dengan industri 3.0 atau revolusi industri yang ketiga
itu dengan ditemukannya apa teknologi komputer lah, teknologi robot lah. Jadi semua otomatis production ya dengan menggunakan IT ya, dengan menggunakan elektronik. Itu di abad ke-20. Nah, saat ini kita memasuki abad ke-21 ya, itu dianggap revolusi industri keempat ya, dengan adanya intelligent production. Jadi mulai mulai masif ya perkembangan dari IoT ya, ada cloud teknologi, kemudian ada big data. Ya nanti mungkin di 5.0 itu mungkin ke metaverse teknologi arahnya. Mungkin di 2030 mungkin ya boomingnya ya. Nah kalau di Indonesia ini ya, jadi 2017 ternyata mulai ya masuk teknologi kecerdasan buatan ya ke Indonesia mungkin, tapi belum, hanya kalangan tertentu yang mengetahui ya. Nah, itu sekilas ya mengenai pengenalan digital tourism dan beberapa digital teknologi yang diaplikasikan dalam industri pariwisata. Ya, nah coba sekarang saya akan apa namanya eh, kasih contoh video ya satu-satu tentang apa itu virtual reality misalnya ya. Bisa dilihat ya screen-nya ya, bisa ya. Bisa Bapak, jelas. Nah, ini contoh dari video virtual reality. Nah, itu contoh saja ya. Jadi contoh dari virtual reality ya.
Jadi atau virtual tour di mana kita bisa menjelajahi ya, misalnya bisa menjelajahi apa keindahan panorama bawah laut misalnya ya. Sebelum kita mencoba untuk diving ke Bunaken, kita bisa menonton video virtual tournya ya. Nah, kemudian augmented reality contohnya apa? Nah, contohnya ini ya. It's not that often you get to experience BC wildlife if you live in the city, but an emerging tech company is hoping to change that with a new interactive platform that blends virtual reality with reality. And these two worlds coincide. It does a lot for the kids' health, gets them outside, does a lot for the family bond, and it does a lot for industry. Created by Miles Marziani and Tammy Myers, Questapon is a new way of seeing the world and interacting with your environment. In the case of a quest, they work in different ways. One could be like Amazing Race, where people can go out and get forks in the road. You got to accomplish various things along the way. Another type of quest would be one that is very linear, like walking, perfect for museums. Then there's ones that are passport adventures. This one here at this hotel, it's a linear tour, but it's along the way, you learn things about BC wilderness and conservation. So you might see a moose, take a photograph of it. Best Western in Kelowna, Marziani and Myers have partnered with the hotel to offer kids an interactive outdoor adventure, giving kids something to do while staying at the hotel and being active. It's called BC Wildlife Adventure. So it's very interactive, gets them outside using their smartphones. So they get to see like moose, grizzlies, salmon, eagles. Yogopogo even shows up through a portal. It's very fun. Nah, itu contoh-contoh ya. Jadi augmented reality. Jadi kadang-kadang ditambahkan konten-konten yang menarik ya. Misalnya Bapak dan Ibu ya tinggal scan, kemudian tinggal ikuti. Ingin tahu berapa sih kedalaman kolam renang di hotel ini itu bisa ya, itu muncul. Nah, sama kayak sekarang juga fenomena apa ya, Gini apa namanya ya? Plastik aja. Besok udah mau ada siap. itu ya, Terus orang keluar. yang mencari koin itu apa ya, sampai merusak fasilitas umum kan sempat viral itu salah satu teknologi augmented reality AR yang digunakan untuk bermain games ya. Kemudian artificial intelligence ya. Contohnya ini. Sekali liburan yang menawarkan aksi sekaligus relaksasi yang Anda butuhkan. Hi, Connie. How may I help you? I am Hampton Wheeler. Apa? Thanks to a pilot project between Hilton and IBM. Next time you check into a Hilton, you might find Connie, a robot concierge powered by IBM's Watson artificial intelligence platform. At the Hilton McLean in Virginia, Connie is learning to interact with guests and respond to their queries. Connie can recognize and respond to questions that guests might ask of a concierge. Each interaction allows the system to learn, adapt, and improve its recommendations. So right now, Connie will greet guests and answer questions about hotel amenities, services, and hours of operation. It's important to understand one thing. The robot isn't actually doing any of this. It's just the tool through which people can interact with the AI system. And that's how IBM is hoping to sell Watson services. Now, it's not the first time that a hotel has experimented with robots. Last year, a robot hotel opened in Japan, but that was more about the novelty and about the hardware. IBM wants to build a major business on Watson and is pushing it hard.
It's offering $5 million in prizes to developers who make the biggest breakthroughs using Watson by 2020. Watson debuted on the US TV show Jeopardy in 2011. Back then, it was a giant server, but it's gone on to become a distributed system that lives in the cloud. IBM offers its various AI technologies, like image recognition and language processing, as services via APIs. That's how Connie is interacting with guests. Connie could be appearing at other Hilton hotels in the future. Nah, itu tadi ya. Itu contoh-contoh dari artificial intelligence. Coba Bapak dan Ibu bayangkan ke depan ya, bagaimana kalau reception di sebuah hotel itu tidak lagi Bapak dan Ibu dilayani oleh manusia. Ya, tapi ada robot dipasang di sana, ya, tentu dari cost mungkin pemilik hotel tentu akan lebih murah costnya ya. Kita membeli robot ketimbang harus merekrut SDM ya, tenaga FO yang nuntut gaji, nuntut tunjangan kesehatan, nuntut BPJS, nuntut tunjangan tenaga kerja dan lain-lain ya, bahkan nuntut pesangon ya. Kalau robot kan investasinya sekali. Itu dan tidak mengenal lelah, dia harus bekerja, tidak harus ngatur shift kerja lagi gitu. Nah, ini pertanyaan menarik, apakah mungkin gitu ya dalam industri pariwisata ke depan akan digantikan dengan robot? Nah, kalau memang demikian, bukannya ini bertolak belakang ya dengan definisi dari hospitality industry itu. Apakah robot hospitality nanti namanya atau bagaimana? Robotnya memang sengaja dikembangkan untuk bagaimana memberikan sentuhan hospitality ya dengan teknologi artificial intelligence ya kita tidak tahu. Ya. Nah, jadi demikian perkembangan yang luar biasa ya dengan adanya teknologi digital ini mampu merubah merubah pola hidup, gaya hidup ya, merubah semuanya nanti ke depan. Nah, mungkin itu ya Bapak dan Ibu. Jadi saya hanya bisa memberikan pengantar, hanya bisa memberikan bayangan sejauh mana teknologi digital ini berpengaruh dalam industri pariwisata. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan Bapak dan Ibu. Satu lagi mungkin saya tampilkan teknologi metaverse ya, yang bagaimana disebut dengan teknologi metaverse. Bentar ya. Nah, ini contoh teknologi metaverse tour. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau tour langsung pakai kacamata virtual ya. Nah, jadi mengerikan enggak ya? Coba Ibu bayangkan di masa depan ada teknologi metaverse. Jadi begitu Bapak dan Ibu misalnya lihat potret ya tahun 1800, Bapak dan Ibu langsung diajak masuk ke dunia di mana tahun 1800 itu terjadi. Ya, seolah-olah Ibu membawa mesin waktu, bisa masuk ke masa lalu. Coba bayangkan ya bagaimana kalau saya mungkin jantung saya akan kuat. Ya. Jadi bagaimana teknologi di masa depan itu demikian luar biasa. Ya.
Coba bayangkan ya, teknologi metaverse itu nanti terjadi. Jadi Bapak dan Ibu, oh saya mau masuk ke masa zaman kerajaan dulu. Jadi secara virtual seolah-olah Bapak dan Ibu jalan-jalan di istana kerajaan. Ya, atau saya ingin mengenal menjelajahi Mars gitu. Jadi begitu menggunakan kacamata virtual itu seolah-olah Bapak dan Ibu jalan-jalan di planet Mars. Ya, apalagi dengan adanya teknologi telepati itu ya yang sempat disinggung. Jadi Bapak dan Ibu mau berkomunikasi, misalnya saya berkomunikasi dengan Pak Sudirgo itu nggak perlu ngomong. Ya, cukup di pikiran aja. Ya, tet gitu udah langsung connect ya dengan Pak Sudirgo. Nah, coba bayangin itu hebat sekali ya. Jadi teknologi is magic ya. Jadi padahal di masa lalu mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan komunikasi telepati. Nah, saat ini direalisasikan dengan teknologi. Ya, nah itu coba bayangkan ke depan bagaimana perkembangan teknologi. Ya, mungkin Doraemon di cerita-cerita Doraemon itu suatu saat akan terrealisasi. Ya. Nah, mungkin itu ya Bapak dan Ibu sebagai pengenalan. Silakan kalau ada pertanyaan saya buka sesi. Nggih, swastiastu Pak. Swastiastu, Ampure tadi ada telepon masuk. Nggih, nggih. Silakan Pak Madiarte. Nggih. Nggih. Swastiastu Pak Dokter sareng teman-teman Rahayu. Ki digitalisasi ini menarik sekali dan harus kita manfaatkan untuk kedepannya untuk pengembangan pariwisata kita dan di Bali karena yang lainnya sudah mengemas dengan bagus dan dengan baik segala teknologi mereka punya, mereka duluan mengaplikasikan, kita belakangan. Tetapi kalau dari pengguna media sosial lumayan kita di Indonesia di Bali tinggi ratingnya. Tetapi Pak Dokter ikut komentar dan menanggapi kejadian yang banyak terjadi akhir-akhir ini gitu. Jadi salah satunya yang menimpa dunia pendidikan juga kemarin gitu di ISKI. Nah, niki Tiang melihat kayak ada satu media sosial itu tanpa ada saringan kayaknya Pak gitu. Tanpa ada saringan atau tanpa ada filter dia untuk seorang yang berkeinginan untuk mengunggah sesuatu nih ke ya, sehingga banyak kejadian yang benar-benar memalukan kemarin gitu. Ada di daerah Mengui gitu, kemarin di tiang ini di salah satu dampak negatif mungkin dari media digital gitu. Jadi mungkin selain pinjaman online sekarang yang ngetren gitu, banyak yang kena. Nih, kemarin di apa namanya OJK kan banyak sekali yang mengeluh tentang hal itu. Tiba-tiba Pak saya ditawarin ini, saya maunya cuma ini, tapi akhirnya begini gitu. Saya terjerat pinjaman ini, bagaimana nih Pak solusinya gitu. Nah, banyak sekali yang terjadi seperti itu. Dan kemudian kemarin nih ke fatalnya lagi nih ke mungkin anak-anak Niki yang baru ABG kan baru naik naik bajang di SMA kelas 1 kelas 2 kan. Sehingga dia nih ke sembarang klik fitur-fitur yang ada kan. Nah, kemudian mungkin salah satunya nih ke mungkin berniat jahat kan. Jadi siswi Niki yang salah satu di wilayah Mengui masih kan, dia disuruh untuk melakukan apa namanya nih ke
gerakan-gerakan, kemudian membuka apa namanya pakaiannya segala macam gitu, dengan orang yang baru dia kenal di media gitu. Nah, kemudian karena anak tidak mengerti mungkin atau saking polosnya atau mungkin amused dengan something like new, jadi apa nih aplikasi apa coba, kemudian siapa nih anaknya keren gitu, kemudian dia apapun perintahnya dituruti. Habis nikah Titiang lihat beberapa hari kemudian viral dia gitu. Viral dia di media, kemudian sampai aib terjadi di satu desa nih kok, sekecamatan lah tahu, sampai ke dinas pun malu jadinya dengan kejadian nih kok. Jadi media digital nih kok dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang jahat yang punya kepentingan untuk memeras siswi tersebut, karena siswi tersebut mungkin malu mengutarakan ke orang tua ya, dan malu menyampaikan kepada pihak guru atau siapa yang mungkin ini, karena itu aib gitu. Nah, jadi dia tidak menanggapi ancaman daripada pelaku tersebut gitu. Dan awas nanti ya, kalau nggak kamu bayar sekian uang, saya akan viralkan videomu gitu. Nah, kemudian ancaman Niko tidak diindahkan mungkin dengan cara mengganti nomor telepon atau meng-off-kan. Tapi yang terjadi benar nih dok. Jadi dia Niko diunggah di media, kemudian viral videonya. Ini fatal sekali. Yang sampai shocknya begini. Kenapa nggak ada saringan ya? Kenapa nggak ada filtrasi? Kemudian gampang sekali orang yang berniat jahat atau menjahati orang Niko mengunggah sesuatu di media. Banyak sekali yang kena sekarang. Wis Niko dia sampai diperas jutaan rupiah, setelah ditransfer kurang cukup lagi, ditransfer lagi, kena lagi biaya ini yang belum, kemudian setelah ini biaya garansi segala macam, sampai habis-habisan, ketakutan. Tapi kemarin memang benar, dia Niko unggah video seperti itu. Nah, mestinya media sosial punya saringan, sehingga ini berkonten ini, sehingga tidak dipublikasikan atau seperti itu. Nah, itu Niko ada pertanyaan pembuka bagi teman-teman untuk menghadapi situasi tentang keadaan digitalisasi zaman sekarang. Gitu. Ya, semua untuk waktunya. Baik, terima kasih ya Pak Wayan Wadiarte ya.